Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maldi Sukri dalam channel Maldiverse. Ya, tak lama kita tidak berbagi pengetahuan tentang menggambar. Kali ini aku akan mengajari kalian bagaimana cara memahami cara menggambar mata manusia. Ya, ada kata memahami. Jadi di sini aku bukan hanya ngasih tutorial cara menggambar mata, tapi kita mencoba untuk memahami bagaimana bentuk mata itu sehingga kita dapat menggambarnya dengan benar dan cantik dan bagus ya. Tapi yang paling penting bukan masalah cantiknya ya, masalah arsinya segala macam. Tapi yang terpenting sebenarnya menggambar mata itu atau menggambar apapun bagian dari tubuh kita itu harus benar secara anatomi dan secara proporsionalnya. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah pertama kita harus mengambil contoh mata terlebih dahulu. Nah, di sini seperti kalian sudah lihat, aku akan zoom sedikit di sini ya. Di sebelah pojok kiri atas ini sudah ada gambar mata manusia yang realistis ya. Bisa kita lihat lebih detail lagi di sini ya. Ini adalah gambar mata manusia secara realistis ya. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus pahami dulu bentuk dari mata ini dan kita harus memahami dulu bagaimana bentuknya, bagaimana nanti di mana gelapnya, di mana terangnya seperti itu. Nah, ini mungkin pengalamanku dulu waktu aku belajar menggambar wajah, dimulai dari mata pastinya karena mata adalah hal yang terpenting dari wajah manusia. Dulu waktu aku 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, tahun 2013 ke 2014, aku tuh belajar menggambar mata itu yang paling sering kulakukan adalah mengamati dulu ya. Jadi aku mengamati wajah-wajah teman-temanku di kelas, di sekolah. Bahkan wajah guruku juga. Pokoknya setiap aku jumpa manusia yang kuperhatikan adalah wajahnya. Bagaimana bentuk matanya. Mata itu sebenarnya seperti apa. Dan telinga seperti apa. Hidung seperti apa. Mulut seperti apa. Rambut seperti apa. Dan semuanya aku pelajari. Jadi mengamati itu ternyata jauh lebih penting daripada kita latihan menggambar terus menerus tanpa tahu yang benar yang mana begitu. Jadi kita capek menggambar mata 1000 kali sampai arsirannya bagus banget, tapi ternyata mata yang kita gambar itu tidak benar atau salah secara anatomi dan proporsi. Walaupun kita bukan ahli biologi ataupun dokter, tapi kita harus mengerti juga soal anatomi. Karena dalam pelajaran waktu kuliah seni rupa pun dulu dipelajari itu mata kuliah atau mata kuliah ya benar, khusus mempelajari anatomi. Jadi kami suruh menggambar setiap bagian daripada manusia tersebut. Yang pastinya harus mencari dari referensi yang real, tidak boleh dari imajinasi. Jadi kalau mau belajar menggambar mata itu, pastinya kita harus pahami dulu bentuknya ya. Jangan langsung gambar saja. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan pelajari saja bentuk mata itu seperti apa. Nah ini kita perhatikan di sini adalah bentuk mata manusia yang real ya. Kita butuh contoh gambar manusia itu yang real, jangan yang sudah jadi gambar, tapi yang betul-betul real biar kita tahu bagaimana sih bentuk mata itu sebenarnya. Yang pertama sekali adalah bentuk polanya ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bentuk pola mata ini ternyata bentuknya itu ujungnya runcing-runcing ya. Lebih runcing yang di dekat hidung daripada yang menjauhi dari hidung ya. Jadi sebelah sininya yang dekat hidung kita itu biasanya lebih runcing dibanding yang sebelah sini yang lebih tumpul ya. Dan bentuknya itu kalau bisa kita gambarkan mungkin ya kita buat dulu di sini ya. Kurang lebih oke, kita akan coba langsung. Di sini aku pakai brush pencil. Ini memang digital ya, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu lah ya. Ukuran terlalu besar kayaknya, kita coba di U12. Nah, ukuran mata itu ternyata bentuk mata itu seperti ini ya. Kurang ya. Iya, kira-kira seperti ini kan kalau kita perhatikan yang ada di sana. Jadi ujungnya di sini runcing, di sini nggak terlalu runcing begitu ya. Jadi di sini ya seperti ini agak runcing dan nggak terlalu runcing. Dan ininya harusnya lebih ke bawah ya. Lebih ke bawah. Oke, kita ulang aja lagi. Nggak apa-apa. Belajar menggambar namanya kita belajar gitu. Dan ketika membuat arsirannya juga kalau bisa ya seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah tepat ya. Jadi ternyata
bentuk mata itu yang lebih realnya seperti ini ya kira-kira teman-teman ya, bisa dilihat kan. Nah ini ya, ini kita hapus dulu, ada tadi yang jatuh di sana. Oke, jadi bentuk mata itu kira-kira mata manusia seperti ini. Jadi bentuknya seperti daun ya, kalau kita lihat ini, kalau kita kasih seperti ini udah jadi daun dia ya. Menarik ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi bentuk dasar mata manusia bukan kayak gini. Dulu mungkin orang ini mata manusia, wah ini salah ya. Jadi kalau kita hanya belajar gambar mata tanpa referensi jelas, tanpa memahami bentuk mata itu seperti apa, ya hasilnya kita gambarnya seperti ini terus nanti. Dan ini semuanya salah teman-teman ya. Jadi kita jangan buat yang salah, atau gambar mata seperti atau ada yang bilang gambarnya seperti ini. Oh, ini juga salah teman-teman. Ini betul memang daun, tapi ingat ya, yang bagian yang di sini dengan bagian di sini itu tidak sejajar, yang lebih rendah di sini dia. Kalau kita gini kan ya, jadi ini tidak sejajar, ini harus lebih di atas sini dia guys. Yang betul seperti itu ya. Bahkan ini agak melengkung dia ke bawah lagi ya, begitu. Jadi lebih bawah ini daripada yang sebelah sini begitu. Itu juga harus kalian pahami dalam menggambar sebuah mata manusia. Jadi memang video ini konsepnya adalah video talking aja. Jadi kita bicara apa adanya yang aku tahu dan aku pelajari selama ini. Semoga percakapan-percakapanku ini ada nilai dan harganya buat kalian begitu ya. Oke. Selanjutnya, udah gambar begini, ternyata mata itu bukan langsung kita gambar seperti ini. Tidak ya teman-teman. Ada dia di sini yang namanya, ya aku sendiri nggak tahu namanya apa dalam ilmu medis dan segala macam. Tapi kalau kita biasanya bangun tidur, disinilah tempat belek kita berada atau kotoran mata kita berada ya kan, bekas mungkin cairan dari mata ini yang mengering. Jadi dia bertumpunya pasti akan di sini. Jadi ini kayak apalah, kalau rumah ini ibaratnya dapur kita lah, tempat pembuangan sampahnya lah di sini. Jadi ternyata di sini ada rongga ya, ada space di sini, ada ruang atau bagian yang tidak bagian daripada bola mata yang putih itu ya. Nah, jadi dia kita kasih di sini dia. Nah, begitu teman-teman ya. Yang di sana ada nggak? Sebenarnya nggak ada ya. Tapi ini karena kulitnya aja. Jadi di sini. Dan perbedaannya lagi ujung yang sini sama ujung yang ujung tadi sudah saya jelaskan, sudah aku jelaskan. Yang sini runcing, kalau yang sini tidak runcing, lebih tumpul lah begitu ya. Baik, selanjutnya bola mata. Nah, ini juga banyak sering orang salah guys. Kalau biasanya ada gambar orang bola mata segini. Ini kekecilan guys ya, nggak boleh. Ada yang gambar mata segini guys, kegedean ya. Jadi sebenarnya proporsinya bagaimana? Kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau misalnya ada sebuah lingkaran besar, maka ya seperti bola mata itu seperti ini ya. Ini putihnya ya. Sedangkan yang ini adalah bagian matanya. Jadi dia kayak diameternya ini mungkin rada-rada sama atau lebih besar yang sebelah sini ya. Ya kita mungkin malas main hitung-hitung, tapi kalau kita bayang-bayangkan aja ya, diameternya kira-kira ya lebih besar, lebih panjang yang sini sedikit, tapi nggak jauh ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi ukurannya harus pas. Jadi seperti apa kira-kira? Ya kalau kita kira-kira mungkin seperti ini ya. Ya kalau kita kira-kira mungkin seperti ini ya guys. Ya sudah dapat gambarannya kan. Aduh ini coret-mencoret sih memang. Ya udah kita hapus aja pelan-pelan. Nanti kita perbaiki ya. Ya gambar lingkaran sih aku kayak gitu, sistemku main coret-coret aja. Nanti lama-lama dapat dia bentuk lingkaran. Kan udah dapat dia bentuk lingkarannya kan. Maaf ya guys, kalau logatku memang agak logat-logat Sumatera. Karena aku memang orang Sumatera. Logat-logat orang Medan gitu guys ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bola mata. Nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Kita hapus dulu biar lebih clear ya. Nanti kita baguskan lagi, tapi untuk sementara gini. Yang penting kita sudah dapat bentuknya. Jadi dia ininya tadi seperti ini ya. Sudah kelihatan ya kan?
Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi biar video nggak terlalu panjang. Selanjutnya dia memiliki kelopak mata. Kelopak mata itu di sini aja, ya gampang sekali sih buatnya guys. Tinggal kalian tarik aja seperti ini. Udah, yang sini dia agak ke bawah set. Agak ke bawah sedikit. Yang sini juga agak ada ininya guys ya. Set. Nah, seperti ini aja. Kita tiru aja gambar referensi kita itu ya. Tapi memang kelopak mata ini agak beda-beda setiap manusia kan, nggak semuanya sama ya. Kalau orang Cina itu kelopak matanya lebih nggak kelihatan. Oke, aku akan coba contohkan di sini ya guys. Kalau dilihat dari samping mungkin lebih real aja lah, lebih bisa dipahami mungkin ya daripada kalau dilihat dari depan seperti ini. Jadi kalau gambar itu guys dilihat dari mata itu, kok dilihat dari samping kan dia nanti bentuknya seperti ini guys ya. Sap, 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 sap. Ini bagian yang atas kelopaknya, di bagian yang bawah seperti ini. Oke, nah di sini ya ada kelopak yang atas, jadi dia seperti ini, agak menonjol kan? Kenapa? Karena bentuk mata ini kan bulat seperti ini guys ya. Kita agak gede sedikit. Nah, ya kan bentuk mata itu kan kayak gini kan. Jadi ini ada kelopaknya. Kita gedein lagi ya. Nah, di sini. Jadi kalau ini yang kita matanya tadi, ini kan nah ya. Oke, jadi ini kan dia kelopaknya itu kayak gini kok orang nonton. Tapi orang Cina, maaf ya, bukan orang Cina, maksudnya orang-orang yang Asia Timur begitu, yang sipit, itu kalau matanya agak beda, agak kurang kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita hapus di sini, mereka itu mungkin kelopaknya itu kayak gini ya. Agak minim dia, minim ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian masalah kelopak mata juga kita harus perlu pahami guys ya, teman-teman semua. Yang di atas itu pasti lebih menjorok ke dalam daripada yang di bawah. Yang di bawah dia tuh lebih kalem. Lihat ya, perhatikan lekukannya. Kalau dari gelapnya di sini kita bisa lihat ya. Kita lihat kan di sini, gelap di sini itu lebih gelap daripada yang di bawah ini. Karena yang di bawah ini dia itu seperti ini, lebih datar dia daripada yang atas tadi, lebih melengkung gini ya. Jadi yang di bawah itu lebih datar ya. Mungkin lemaknya lebih banyak di sini kali ya. Tahu lah itu struktur anatomis manusia seperti itu guys ya. Oke, nah ini kita sudah paham di sini. Kemudian di kulit kelopak mata ini memiliki ketebalan. Kita selama ini kan udah gini aja. Ternyata dia memiliki ketebalan ya. Jadi ternyata di sini ada ketebalannya. Ini dia. Kita buat juga ketebalannya. Itu kan ada di itu tuh ya. Bisa kalian ini ada ketebalan di sini kan ya, kita buat aja ketebalannya. Yang biasanya kelihatan itu yang mana guys? Ternyata yang biasa kelihatan itu adalah yang bawah ya. Yang bawah ini yang biasa kelihatan. Jadi yang bawah ini kayak gini dia, kelihatan dia. Ya. Ini dia kelihatan yang bawah. Ini adalah ketebalan dari kelopak matanya. Yang atas karena dia menutup kayak gini, ini kan dia menutup. Ini nggak kalau kelihatan kok kita lihat dari depan begitu. Kecuali kita lihatnya dari bawah sini, kita ngelihatnya baru agak nampak di situ ya. Tapi kalau kita lihat dari depan sini dia nggak kelihatan karena tadi posisi mata itu kayak gini dia, bukan lurus gini tapi agak kayak gini. Jadi mata ini kan, mudah-mudahan kalian paham lah di situ ya. Jadi yang bawah ini pokoknya lebih kelihatan daripada yang atas. Cukup aja garis seperti ini. Tapi untuk membuatnya nanti kelihatan kita pakai gelap terang ya. Oke, kita sudah mengetahui tadi, memahami ya bahwasannya kelopak mata yang atas lebih menonjol, lebih menjorok ke dalam daripada yang di bawah. Jadi yang bawah tidak perlu dikasih apapun begitu ya. Selanjutnya. Tadi kita sudah buat kelopak mata. Sudah paham kelopak mata, ketebalan kelopak mata yang bawah itu kelihatan dan
hanya yang di bawah, yang di atas nggak terlalu kelihatan. Kemudian yang kita sudah belajar adalah pupil ya, atau yang hitam-hitam ini. Pupil manusia itu, atau pupil hewan, itu juga sama, bisa membesar dan bisa mengecil. Kalau mengecil biasanya karena terang ya. Kalau sedang ya kita buat aja segini ya. Kalau lagi posisinya cahayanya lumayan ya segini. Ya kita gelapin aja seperti ini karena dia warna hitam ya. Nah ya, pupil manusia itu, tapi kalau gelap biasanya dia membesar ya pupilnya. Kerjanya sama seperti kamera, aperture ya. Aperture itu membuka besar kalau lagi gelap, kalau lagi terang dia mengecil. Kemudian ada kemudian di matanya ini ada ini ya. Ada kerutan-kerutan seperti itu. Ya kita buat juga. Kita buat aja simple. Ya, di sini aku mengajarkan bukan menggambar mata yang cantik, artinya arsiran yang cantik segala macam. Tapi kita belajar dulu menggambar mata dengan benar. Ingat ya, kata-katanya adalah bukan menggambar mata dengan cantik, tapi menggambar mata dengan benar. Kalau sudah benar nanti, membuat cantiknya pun akan lebih mudah gitu ya. Jadi kita tahu dulu proporsi dan anatomi mata seperti apa. Nah, kita buat dulu ini. Begitu ya, jadi aku mau ngajari kalian tuh basic kebenarannya, jadi bukan kecantikannya. Kalau gambar cantik banyak, itu bisa dilihat dari warna dan arsiran. Tapi kalau proporsionalnya atau anatominya belum tentu semuanya pas, ya kan? Ya aku sering lihat orang gambar realisnya bagus secara arsiran, gelap terangnya bagus. Tapi yang salah adalah anatominya itu masih salah. Masih menjanggal. Kalau dilihat mata ada yang janggal begitu. Tidak seperti kita melihat manusia sesungguhnya. Nah, itulah yang akan kita minimalisir di sini. Kita akan menggambar mata secara proporsional dan sesuai dengan anatomi. Oke, nah di sini kita sudah gambar. Nah, kalau kalian perhatikan aja di sini, kira-kira bagaimana? Gambarnya sudah menarik kan? Ya itu, karena kita gambarnya dengan benar ya, bukan minta cantiknya ya, tapi kita kita ingin gambar itu yang gambar mata yang benar gitu ya. Oke ya, ini sudah jadi. Sketsa matanya sebenarnya sudah jadi ya. Ya, sketsa mata ya kayak gini aja sebenarnya ya. Secara anatominya tuh kayak gini. Yang bawahnya nih ya mungkin kasih sikit-sikit gini aja. Udah cukup ya. Nggak harus kelihatan dia ya. Udah, ini sudah jadi. Kita sudah bisa membuat sketsa mata dengan benar. Nah, sekarang untuk memberikan kesan 3D. Nah, kesan 3D-nya ya kita harus buat arsiran di sini atau gelap terang ya. Tapi di sini aku tidak akan membuat gelap terang yang terlalu realis, tapi yang penting gelap terangnya benar ya, bukan harus cantik tapi benar saja. Jadi ini coretannya mungkin agak amburadul, tapi yang penting benar saja peletakan gelap terangnya. Oke, kita akan buat yang pertama dari depan ya. Gelap terang, mata ini kan tadi bulat. Kalau kita umpamakan bola, aku akan coba di sini ngasih bola ya. Oke, ini ada bola. Oke, ini bola ya. Sekarang, bukan bola, lingkaran ya, lingkaran. Oke, ini lingkaran. Kalau cahaya datang dari sini, kita ganti dulu ininya deh. Kalau cahaya datang dari sini, berarti yang terang di sebelah sini kan. Sini akan gelap, maka kita akan arsir di sini seperti ini. Kita arsir seperti ini. Makin lama, makin terang. Di sini gelap, ya kan. Makin kesini makin terang. Ini belajar arsir ini sudah arsir. Mata juga begitu. Nah, kalau cahaya dari tengah misalnya, berarti yang pinggir-pinggir kan akan gelap. Ya, begitu kira-kira. Paham kira-kira kok ini pupil matanya tadi? Berarti yang gelap di sebelah kiri dan kanannya begitu. Jadi kita langsung saja, di sininya pasti akan gelap. Kita arsir aja. Dan mengarsir karena ini matanya bulat, baik yang putih di luar ini dan yang bola matanya itu pasti akan kita ngarsirnya mengikuti bentuk bulatannya seperti ini ya. Nah, ya. Makin ke tengah makin terang. Jadi kita tanpa referensi pun kita bisa gambar mata dengan benar gitu ya.
teman-teman ya. Kemudian tadi aku bilang kelopak mata yang dari sini kan tidak kelihatan. Bagaimana cara membuatnya biar kelihatan? Kita caranya gampang. Kita tinggal gelapkan atau hitamkan saja. Nah, untuk ketebalan dari kelopak mata yang atas ini. Jadi ini kita kasih juga bayangan ke bawah gitu ya. Ah, bayangan ke bawah. Nah, seperti ini guys. Ini maaf ya, ini arsirannya memang amburadul aja. Yang penting kalian tahu konsepnya. Jadi, tadi yang gelap di bagian sini gelap, makin ke sini enggak. Sini gelap, makin ke sini enggak. Kalau di sini ya kita kasih aja ada yang terang sedikit kayak gini ya. Nah, di sini ada putih-putihnya sedikit. Sini gelap, makin sini ke terang. Yang di bawah ini bagaimana ketebalan? Ini terang, nggak usah diarsir lagi ya. Cukup terang. Ini yang di atasnya kita arsir lagi menjulang biar kita tahu itu bayangan ya. Gelap itu. Lalu yang di sini kena enggak? Kena sih. Kita buat aja kena. Nah, itu dia ya. Nah, begini. Jadi ini apa? Ini adalah bayangan dari ketebalan kelopak mata yang atas teman-teman ya. Begitu ya. Nah, jadi sudah kelihatan kan? Beginilah bentuk mata yang sesungguhnya ya. Kalau di kelopak mata ya udah kan ini bulat ini tadi. Berarti yang gelap di sini kan. Simple banget sebenarnya. Kalau kalian paham bentuk dari mata itu, tapi kalau kalian nggak paham kalian akan bingung mengasirnya. Jadi pahami dulu bentuknya. Gambar apapun lebih bagus amati dulu lah. Mungkin 1 jam dulu diamati, dilihat dulu bagaimana bentuk, baru digambar. Jangan langsung jago-jago digambar, apalagi gambar dari imajinasi tanpa ada referensi yang jelas. Sementara kalau realis itu wajib kita harus punya referensi yang jelas gitu teman-teman ya. Nah, yang di bawah ini bagaimana? Kita arsir aja sedikit. Karena ini kan tadi yang tadi kita pelajari sini nggak terlalu melengkung, ini bayangannya tidak terlalu kelihatan. Nah teman-teman bagaimana? Inilah adalah gambar mata yang benar ya, gambar mata yang benar dan tepat. Oke, selanjutnya ini yang juga paling penting. Di mata itu ada namanya, biasanya ada ini apa namanya cahaya-cahaya. Ya udah, kalau kita masih pemula kita buat lingkaran aja di sini. Nah, dan nanti kita arsir matanya itu ya, kita arsir matanya amburadul aja lah. Ya udah, yang ini kasih dia. Semakin ke bawah tergantung, kalau mata ini arsirannya tergantung mata. Ada yang mata yang coklat ya lebih gelap ya, ada mata yang seperti ini yang terang ya terang ya. Kita kasih aja bola mata di sini. Atau kita arsir dulu semua ya. Baru tinggal kita hapus begitu ya. Ada satu lagi. Oke. Udah kelihatan matanya ini ya. Kita buat yang nggak terlalu realis lah. Ini semi-semi realis lah begitu ya. Nggak terlalu realis memang. Oke, ini kita tambah lagi tadi agak rapi ya. Ini kita buat memang yang tidak terlalu realis, tapi ini semi realis lah ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir dalam gambar mata itu adalah, biar tidak lama-lama juga videonya, kan udah lama juga, sudah 23 menit ya begitu, pasti kalian bosan. Yang terakhir adalah membuat ini bulu mata. Ini juga banyak kesalahan ya. Oke, kita buat dulu yang salahnya bagaimana. Yang salah itu biasa seperti ini teman-teman ya. Di sini ya. Di sini biasanya orang tuh buat bulu mata kayak gini. Langsung dia ambil dari sini. Iya kan? Kayak gini kan? Padahal yang ini tadi, perhatikan. Ini dia ke bawah. Jadi bulu mata harusnya dia melengkung ke bawah dulu. Gini, sap. Jadi dia nggak langsung ke atas gini. Yang ke atas gini, biar lebih jelas ya. Kalau kalian buat seperti ini bulu mata itu, ini salah, ya. Nah, salah. Tapi kalian buat itu harusnya seperti ini teman-teman. Jadi dia ke bawah. Yang atas dia bulu matanya ke bawah gini, sap. Even yang dari, dan dia keluar dari ujung kelopak mata yang atas.
Yang di bawah juga. Sap. Ya, seperti itu. Jadi, kalau dari depan kayak mana? Oke, gampang. Perhatikan, dari depan tidak kayak gini. Aduh, apalagi ke ujungnya besarnya sama. Jadi, kita harus kasih penekanan yang berbeda gitu. Ya, kalau gini kita kan sama. Jadi kita penekanannya itu di sini keras. Di sini di sini ditahan keras, baru di sini lepas. Jadi dia akan runcing. Tapi bukan seperti itu. Tapi yang mau kita buat adalah seperti misalnya ini kan. Kita buat seperti ini. Ini yang benar. Kita aplikasikan aja langsung ya, biar nggak basa-basi. Perhatikan, ini bola mata. Kalau di sini dia ke atas gini-gini ya. Nah, ini ngerti maksudnya kan? Jadi jangan kalian buat ya, nggak apa-apa lah video panjang tapi jelas ya, semua lengkap. Jadi siapapun belajar pasti akan bisa. Jadi jangan dibuat kayak gini. Waduh, salah ini. Atau semua ke arah kanan dibuatnya. Semua ke arah kanan. Padahal di sini harusnya kan kayak matahari ya kan. Jadi bayangkan aja matahari. Cahaya itu semua memudar. Ya, langsung saja menggambar alisnya ya guys. Kita ambil pensil. Jadi seperti ini, agak ke bawah dia. Ini berarti ke sana kan. Tarik dari sini, sap. Kita timpa-timpa aja gitu. Sap. Nah, ini ke tengah. Ya, di sini. Baru ini ke sana. Ya, begitu ya. Di bawah juga. Di bawah lebih kayak gini dia ya. Karena dia kan nggak turun lagi. Beda. Oke, sudah jadilah mata kita guys. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah untuk bulu mata yang bawah itu biasanya lebih pendek daripada yang atas. Yang atas ini lebih panjang daripada yang di bawah lebih pendek. Oke? Nah, kita sudah jadi mata kita ya. Kita hapus saja semua ini, kita hapus yang tidak penting biar kelihatan mata kita itu seperti apa ya. Wah, ini udah tadi mana-mana ya. Oke, teman-teman. Ini adalah tutorial menggambar mata secara benar ya. Secara benar. Jadi ini bukan menggambar mata cantik-cantikan aja, tapi secara benar ya. Jadi yang bisa kalian lihat di sini adalah kita menggambar mata dengan proporsi dan anatomi yang benar. Beginilah kira-kira bentuk mata yang benar. Masalah asli nanti kita bisa pelajari bersama. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini, memahami cara menggambar mata dengan mata manusia dengan benar. Maaf kalau ada salah kata atau pengucapan yang kurang pas. Nah, beginilah konsep dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.